Baik, selamat pagi Bapak. Saya Dr. Alif yang berjaga pada klinik pada hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Agus nih. Jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan saraf Pak nih. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan saraf yang ada di tubuh Bapak. Jadi nanti pemeriksaan ini ada banyak prosedurnya Pak, bertahap. Apakah Bapak bersedia sebelumnya Pak untuk melakukan prosedur itu? Bersedia Pak nih. Gitu. Jadi pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan alat pelindungan diri. Yang selanjutnya pertama kali kita akan melakukan pemeriksaan dari nervus cranialis 3, 4, 6, 7, dan 12. Jadi ini pada bahasa awamnya itu adalah pemeriksaan dari serabut-serabut saraf di batang otak dan di otak. Bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada serabut-serabut tersebut. Jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan nervus 3, 4, 6 terlebih dahulu yang mengisi otot-otot bola mata. Baik, Bapak Agus nih. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan nervus 346. Ini adalah nervus untuk melihat otot dari bola mata Bapak. Saya meriksa apakah ototnya dalam keadaan baik atau tidak. Apakah Bapak percaya Pak? Nih, sekarang saya akan mulai dengan memeriksa kedudukan bola mata Bapak. Bapak bisa melihat jauh ke belakang dulu Pak. Jadi di sini saya akan melihat bagaimana kedudukan dari kedua bola mata Bapak, apakah simetris atau tidak kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan memeriksa gerakan kedua bola mata Bapak. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui apakah otot-otot dari kedua bola mata Bapak ini bekerja dengan baik atau tidak. Jadi saya akan pertama saya akan memfiksasi terlebih dahulu agar Bapak tidak menoleh. Lalu saya akan meminta Bapak untuk mengikuti jari saya. Jadi ikuti jari saya ini Pak ya. Baik, dari pemeriksaan tadi saya dapatkan bahwa gerakan bola mata Bapak baik, tidak ada gangguan pada otot-otot dari kedua bola mata Bapak. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah ada atau tidaknya gerakan cepat involunter atau nystagmus pada kedua bola mata Bapak. Sekali lagi saya meminta Bapak untuk mengikuti jari saya. Baik, dari pemeriksaan tadi tidak didapatkan Pak nih adanya gerakan cepat involunter nih, jadi tidak ditemukan adanya nystagmus pada kedua bola mata Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu inspeksi dari kedua celah bola mata kelopak mata Bapak untuk melihat ada atau tidaknya ptosis. Saya melihat di sini jadi kedua celah bola mata Bapak simetris, terbuka dengan sama kanan dan kiri, tidak saya dapatkan adanya ptosis. Selanjutnya saya akan memeriksa bagaimana otot dari levator palpebra Bapak bekerja. Jadi saya minta Bapak untuk menutup mata, tutup mata ini Pak. Saya akan memberikan tekanan sedikit dan minta Bapak untuk membuka kelopak matanya. Saya buka Pak, sekuat tenaga. Baik, dari yang saya rasakan, kedua kelopak mata membuka secara bersamaan dan tenaganya juga simetris, sama kanan dan kiri, tidak ada gangguan Pak dari kelopak mata atas Bapak untuk membuka mata. Selanjutnya saya akan memeriksa pupil, dimulai dari saya inspeksi terlebih dahulu pupilnya. Saya perhatikan terlebih dahulu bagaimana bentuk pupilnya dan juga ukurannya. Bentuknya bulat Pak, kanan dan kiri, yang ukurannya juga sama, sekitar 3 mm kanan dan kiri, artinya kedua bola mata Bapak dengan pupil isopor. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks dari pupil Bapak. Yaitu ada 4 refleks Pak totalnya, yaitu refleks cahaya langsung, refleks cahaya tidak langsung, refleks cahaya RAPD atau Marcus Gunn, dan juga refleks konvergensi. Dimana pemeriksaan refleks ini bertujuan itu untuk tahu apakah ada gangguan saraf, terutama saraf-saraf belakang Pak, yang ada dari kedua bola mata Bapak. Saya menggunakan pen light Pak. Jadi saya pertama memberikan terlebih dahulu dan saya perhatikan apakah ada gangguan pada refleks langsung pada mata kiri, dan saya perhatikan juga pada mata kanan apakah ada refleks tidak langsung yang baik atau tidak. Juga saya lakukan pada mata kanan dan saya perhatikan refleks langsung pada mata kanan, sekaligus saya perhatikan refleks tidak langsung pada mata kirinya. Tentunya saya akan memeriksa refleks Marcus Gunn atau RAPD, di mana saya memberikan cahaya pada mata kiri, mata kanan, dan balik kembali ke mata kiri. Ya, tidak ada Pak refleks RAPD-nya. Yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan refleks akomodasi atau refleks konvergensi. Saya akan meminta Bapak untuk melihat ini. Lihat terus Pak. Baik, dari tadi menggunakan konvergensi, kedua bola mata Bapak bergerak secara simetris kanan dan kiri dan bergerak bersamaan secara konvergen ke dalam. Baik, itu tadi pemeriksaan dari nervus 346 atau pemeriksaan dari nervus yang memberikan persarafan pada otot-otot bola mata Bapak, yang semua saya dapatkan dalam batas normal saya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari nervus 7 atau nervus yang mempersarafi otot-otot wajah. Baik Bapak Agus, sekarang kita akan lanjutkan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan nervus 7, nervus facialis untuk otot wajah, dan juga nervus 12 atau nervus hypoglosus untuk otot lidah.
Pertama, untuk nervus 7 atau nervus facialis untuk otot wajah, kita akan melakukan pemeriksaan motorik, sensorik, dan otonom untuk sekresi kelenjar lidah. Untuk pemeriksaan motorik, pertama saya inspeksi terlebih dahulu wajah bapak pada saat beristirahat. Saya perhatikan apakah ada lateralisasi atau sindrom mencong kanan atau mencong kiri. Yang pada inspeksi ini saya tidak temukan. Terus saya akan meminta bapak untuk melakukan beberapa gerakan. Yang pertama saya minta bapak untuk menaikkan alis, mengeringkan dahi, menutup mata sekuat-kuatnya, lalu mencucu dan meringis. Dimana pada pemeriksaan ini saya tidak dapatkan adanya lateralisasi atau kontraksi yang berbeda antara bagian kanan wajah dan bagian kiri wajah yang artinya dalam batas normal ya simetris. Terus saya akan melakukan pemeriksaan refleks. Pertama saya akan memeriksa refleks atau chopstick sign. Saya mengetok di bagian zigomatik dan saya melihat apakah ada spasme dari otot wajah selipsi lateralnya. Lalu saya memeriksa apakah refleks glabella dengan mengetuk bagian glabella dan saya melihat apakah ada kedipan involunter yang terjadi secara terus-menerus. Yang saya temukan tidak ada. Lalu terakhir saya akan memeriksa refleks nasolabial di mana saya akan mengetuk bagian nasolabial dan saya melihat apakah ada kelainan atau tidak. Yang saya temukan tidak ada ya Pak ya. Selanjutnya itu tadi pemeriksaan motorik. Selanjutnya ada pemeriksaan sensorik di mana di sini memeriksa bagian 2 dari 3 bagian terdepan dari lidah. Yang di sana ada saraf pengecap untuk manis, asin, dan asam. Nanti kita persiapkan bahannya terlebih dahulu, lalu kita akan melakukan pemeriksaannya Pak ya. Selanjutnya itu pemeriksaan saraf otonom untuk keluaran dari kelenjar ludah. Nanti saya periksa dengan menggunakan kertas lakmus apakah ada kelenjar ludah yang berlebihan dan juga atau kekurangan ya Pak ya. Selanjutnya itu tadi untuk nervus 7, lalu kita akan melakukan pemeriksaan untuk nervus 12 yaitu untuk otot-otot lidah, di mana saya akan meminta Bapak untuk membuka mulut terlebih dahulu Pak. Kemudian Pak, saya akan melihat lidah secara istirahat terlebih dahulu apakah terdapat atrofi, apakah terdapat tremor atau ada fasikulasi. Yang saya temukan tidak ada. Terus saya akan meminta Bapak untuk menjulurkan lidahnya keluar, Pak. Terus saya perhatikan bagaimana kontraksi otot lidahnya, apakah terdapat lateralisasi antara kanan dan kiri atau tidak. Yang saya temukan tidak ada. Baik Bapak Agus, dari pemeriksaan tadi kita sudah lakukan pemeriksaan nervus 3, 4, 6, 7, dan 12. Yang saya temukan pada pemeriksaan itu, saya tidak temukan ada kelainan-kelainan pada nervus cranialis atau nervus yang lainnya daripada Bapak, yang semuanya dalam batas normal. Yang selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan motorik dan juga pemeriksaan refleks. Nanti kita akan lakukan di bed pasiennya Pak ya. Sekarang kita berpindah langsung ke bed pasiennya Pak ya. Silakan Bapak Agus. Baik Bapak Agus, sekarang kita akan lanjutkan pemeriksaan Pak nih. Kita akan lanjutkan pemeriksaan dan pemeriksaan motorik dan refleks sekarang. Baik Bapak bisa berbaring Pak di bed, kita lakukan pemeriksaan dimulai. Cari posisi yang nyaman Pak, sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, pertama kita akan lakukan pemeriksaan pada anggota gerak atas ya Pak ya. Jadi tangan kanan dan tangan kiri yang akan kita periksa dulu. Kita akan mulai dengan pemeriksaan tenaga, tonus, dan profit terlebih dahulu. Pertama saya akan mulai dari area bahu, yaitu untuk memeriksa otot deltoid. Bapak bisa buka tangannya Pak, kanan dan kiri. Baik, cukup Pak. Bapak bisa tekuk kedua lengannya Pak. Tekuk sekarang Pak sekuat tenaga. Saya akan berikan tangan. Baik Pak, cukup. Sekarang buka Pak, turunkan tangannya. Saya berikan tangan. Ya cukup. Pak, sekarang turun ke bawah. Pak bisa tekuk ke atas Pak, menyesuaikan dengan tangan saya. Dengan tangannya. Sekarang putar Pak tangannya, lalu tekuk ke atas pergelangan tangannya. Baik, cukup Pak. Untuk motorik terakhir dari anggota gerak atas, saya akan memeriksa jari-jari. Pertama saya akan memeriksa untuk peregangan jari-jari Pak ya. Bisa dibuka jari antara jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari telunjuk, jari jempol. Selanjutnya untuk memeriksa kekuatan mencengkram antar jari, saya menggunakan kertas. Bapak bisa jepit kertasnya Pak ya di antara jari-jari. Jepit Pak. Selanjutnya jepit Pak. Selanjutnya jepit Pak. Selanjutnya jepit Pak. Baik. Saya akan lakukan itu juga pada tangan satunya dan semua dari atas tadi saya akan lakukan pada tangan satunya juga ya Pak ya. Dan Bapak dari pemeriksaan tadi saya dapatkan tenaga yang Bapak dengan tenaga Bapak baik dan tonus pun baik ya Pak ya. Jadi trofiknya pun juga baik. Jadi tidak ditemukan ada atrofi ataupun hipotonus atau hipotonus. Saya bandingkan kanan dan kiri juga sama Pak, jadi simetris, tidak ada lateralisasi dari tenaga Bapak, tonus maupun trofiknya. Dan kita akan lakukan pemeriksaan refleks Pak, jadi misalnya untuk mengetahui apakah ada gangguan baik arefleksia ataupun hiperrefleks dari anggota gerak atas Bapak. Saya akan mengambil bahan terlebih dahulu, yaitu palu refleks.
Beberapa refleks yang akan saya gunakan. Jadi yang pertama saya akan memeriksa refleks bicep. Nanti saya akan bandingkan ya Pak ya, kanan dan kiri. Namun saya akan mulai dengan tangan kanan terlebih dahulu. Saya akan lakukan pemeriksaan refleks bicep. Dan untuk tekuk tangannya Pak. Ini saya akan lakukan pemeriksaan bicep, refleks bicep Pak ya. Ini baik, refleks bicep Bapak dalam bagus Pak ya, tadi Pak ya. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan tricep. Baik, refleks tricepnya juga baik Pak. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan refleks radius dan refleks ulna. Posisinya sama seperti pemeriksaan refleks bicep tadi. Saya berikan tekanan sedikit di bawah. Saya akan lakukan pemeriksaan refleks ulna. Baik, itu tadi pemeriksaan refleks fisiologis Pak, atau refleks yang pada manusia-manusia umumnya, pada orang-orang umumnya semua ada ya Pak ya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan refleks statokinetik, yaitu pemeriksaan refleks Grewel, Meyer, dan Leary. Yang pertama dari refleks Grewel terlebih dahulu. Saya akan melakukan pronasi secara maksimal dan melihat apakah ada abduksi. Lalu saya akan lakukan pemeriksaan Leary. Dan terakhir saya akan lakukan pemeriksaan Meyer. Baik, dari pemeriksaan satu kinetik tadi semuanya dalam batas baik ya Pak ya. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan refleks patologis, yaitu refleks Hoffmann-Trauner, untuk melihat apakah ada refleks patologis dari Bapak. Baik Pak, dari refleks Hoffmann-Trauner tadi negatif, artinya tidak ada refleks patologis. Baik, pemeriksaan motorik dan refleks untuk anggota gerak atas sudah selesai Pak. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan fisiologis untuk pemeriksaan motorik dan pemeriksaan refleks untuk anggota gerak bawah ya Pak ya. Baik Bapak Agus, sekarang kita akan lanjutkan pemeriksaannya Pak ya, untuk memeriksa anggota gerak bawah ya Pak ya. Kita akan mulai dengan pemeriksaan tenaga, tonus dan trofik terlebih dahulu. Pak bisa melawan tahanan saya Pak, angkat kedua kakinya. Baik, cukup Pak. Saya minta tekuk lututnya Pak. Sekarang luruskan Pak, kedua kakinya luruskan. Ya, cukup Pak. Sekarang tekuk Pak, tekuk Pak, tekuk. Ya, sekarang luruskan Pak. Sekarang jungkit Pak ya, kedua kakinya jungkit Pak, jungkit. Ya, sekarang gas Pak, gas atau injak. Ya, itu tadi pemeriksaan tenaga tonus otot Pak. Saya dapatkan semuanya dalam batas normal, tidak ada lateralisasi atau kontraksi yang berbeda antara kaki kanan dan kaki kiri. Dan kita akan memeriksa refleks fisiologis ya Pak ya. Ada dua, yaitu KPR untuk lutut dan KPR untuk pergelangan kaki atau Achilles ya Pak ya. Mas, Bapak relax saja Pak. Saya akan memberikan relax saja Pak, kakinya relax. Ya, selanjutnya saya akan berikan tekan di tenoninya. Saya akan lihat bagaimana kontraksi. Selanjutnya saya akan berikan mengecek refleks Achilles atau APR dan memberikan tahanan pada pelantarnya, lalu saya mengetok area Achilles atau tendon Achilles. Saya merasakan apakah ada dorongan di tangan kiri saya. Saya lakukan itu juga pada kaki satunya. Selanjutnya itu tadi refleks fisiologis. Kita akan lakukan refleks patologis, yaitu refleks Babinski dan juga refleks Mendel-Bektru dan Russulimu ya Pak ya. Jadi mulai dari Babinski, lalu refleks Cadok, lalu refleks Murah, lalu Oppenheim, lalu Gordon, lalu Schafer, Stransky, Gonda, Bing, Mendel-Bektru, dan Russulimu. Saya lakukan itu pada kedua kaki. Pada pemeriksaan refleks Babinski, dari Babinski hingga Bing, saya lihat apakah ada reaksi, yaitu dorsofleksi dari ibu jari dan pemekaran dari jari-jari lainnya. Sedangkan pada Mendel-Bektru dan Russulimu, saya lihat kebalikannya, apakah ada gerakan mencengkram dari jari-jari kaki ya Pak ya. Saya lakukan itu pada pemeriksaan kaki satunya juga ya Pak ya. Baik Bapak, pemeriksaan dari motorik untuk anggota gerak bawah sudah selesai Pak ya. Dan semua pemeriksaan untuk hari ini sudah selesai juga. Baik Bapak Agus, untuk pemeriksaan tadi sekian kita sudah lakukan. Saya tidak temukan ada suatu kelainan-kelainan pada Bapak Agus.
Yang artinya untuk saat ini Bapak Agus masih dalam keadaan baik-baik saja Bapak Agus ya, dan semoga terus seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya saya akan rencanakan beberapa pemeriksaan penunjang yang akan kita lakukan untuk lebih mengetahui lagi apakah ada suatu kelainan pada Bapak Agus atau gangguan pada Bapak Agus. Untuk saat ini di sesi kita cukupkan sekian dulu Bapak Agus. Apakah ada yang Bapak Agus ingin tanyakan? Baik, karena sudah tidak ada, apabila nanti Bapak Agus mengalami gejala-gejala sesuatu, Bapak Agus dapat datang lagi ke sini Bapak Agus untuk menemui saya. Baik, untuk saat ini cukup sekian dulu Bapak Agus. Terima kasih banyak dan semoga Bapak sehat selalu.